Lantas adakah faktor lain yang bisa menyerang seseorang terkena osteoporosis? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio hari ini. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah itu tadi ya namanya osteoporosis itu pasti bisa menjadi apa ya, nightmare nih buat kita semua nih. Wow, apalagi yang masih muda ya. Udah was-was nih memikirkan hari tua apakah berpengaruh terhadap tulang untuk menjadi osteoporosis atau tidak. Betul. Ya Gitu. kan? Apa yang kita lakukan sekarang saat muda ternyata nanti di Bisa usia berpengaruh. tua. Nah itu benar apa enggak? Langsung kita datangkan pakarnya. Pakarnya nih, ya. pakar osteoporosis ya. Iya. Ada dokter RM Suryo, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, Dokter Suryo. Dokter Suryo. Oke, Ya. kayaknya tulang kuat nih dokter ya. Apa kabar dokter? Sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Seperti Oke. biasa nih kita bakalan membahas fakta mitos yang beredar di masyarakat. Yang pertama Ya. adalah osteoporosis ini dapat menyebabkan tinggi badan berkurang. Wow. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta, betul. Fakta. Jadi Kenapa, gimana dong? Jadi merucut Ya. atau gimana? Jadi memang ya mungkin saya jelaskan bahwa osteoporosis adalah suatu penyakit yang menyebabkan kekuatan tulang berkurang Ya. sehingga mudah patah. Ya. Nah, salah satu lokasi tulang yang paling sering mengalami patah akibat osteoporosis adalah di tulang belakang. Nah, Tulang belakang. Betul, tulang Oke, belakang. baik. Kita bayangkan kalau misalnya tulang belakang itu ruas-ruas, kalau dia patah tuh patahnya dia penyet gitu. Oh. Nah, kalau dia penyet, tentu tubuh tingginya akan Berkurang. gitu. Oh, itu kan semakin kita berumur, Ya, semakin tua semakin ini ya, Ya. berkurang ya. Ada pengaruh di situ dokter? Ya, jadi kenapa orang tua tingginya bisa berkurang? Ya karena salah satunya tadi ketika terjadi osteoporosis, tulang belakangnya menjadi rapuh, tulang belakang itu kemudian akan tadi berubah bentuk sehingga menjadi bungkuk dan tingginya menjadi berkurang, dan itu adalah tanda bahwa sudah terjadi patah tulang akibat osteoporosis. Oke, nah ini Wow, mengenai wow, nutrisi wow. kita nih dok, karena kan kita makan sehari-hari itu pasti sangat dekat nih sama kita. Katanya kalau misalnya kita tuh kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan osteoporosis. Nah itu pertanyaan banyak orang pasti, silakan dijawab benar, dok. benar. Betul. Jadi bahwa salah satu zat yang membangun tulang adalah kalsium gitu ya. Jadi kita ibaratkan kalau kalsium itu adalah semacam semennya tulang gitu ya. Rangkanya adalah rangka protein gitu. Nah, tentu kalau semennya kurang, bangunannya menjadi rapuh gitu. Sehingga kalau kalsiumnya rendah, maka akan memudahkan terjadinya osteoporosis atau bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya osteoporosis. Waduh, harus minum kalsium nih, segera ya. Minum susu. Oke dokter, ini ada fakta mitos nih. Memasuki usia 30, massa tulang akan berkurang. Fakta atau mitos? Itu termasuk fakta juga, betul. Jadi sebetulnya begini, artinya tulang itu ketika masih muda dibentuk gitu ya, dibentuk sampai puncak massa tulang, peak bone mass. Nah, puncak massa tulang tuh usia berapa? Puncak massa tulang tuh dewasa muda, biasanya sekitar usia 20 sampai usia 30. Sesudah itu sebetulnya ada fase plateau atau artinya dia mendatar gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya mendatarnya tidak mendatar betul. Dia sedikit demi sedikit mulai berkurang. Memang pengurangannya kecil, tapi sudah mulai berkurang. Nanti pengurangan yang besar, yang anjlok adalah kalau pada perempuan terjadi pada masa menopause. Nah, tapi berarti dimulai di saat usia 30 atau sebelumnya ternyata sebenarnya udah mulai, Dok? Ya, age related bone loss atau kehilangan tulang seiring dengan usia itu sebetulnya sudah dimulai setelah peak bone mass, setelah masa puncak masanya tercapai. Jadi sekitar usia 30 itu sudah mulai menurun sedikit demi Oh sedikit. gitu, aduh pantesan saya merasa lebih kecil gitu ya. Oh, saya belum. Oh, belum? Saya 22 tahun. Oh, Oke, begitu plus maksudnya. ya, oke. Oh, oke dokter, jadi 30 tahun mulai menurun. Itu Ya. sama setiap orang atau tergantung lifestyle? Ya, sebetulnya memang puncak masa tulang itu antara satu orang dengan orang yang lain juga Berbeda. berbeda-beda gitu ya. Oke. Dan ketika puncak masa tulangnya berbeda, maka ketika dia memasuki usia 30 tahun, ya itu sudah sama-sama sudah berkurang, tapi karena startnya berbeda, nanti akhirnya di usia lanjut bisa Iya. berbeda gitu ya. Oke, jadi beda-beda tiap orang ya. Betul. Oke. Betul. Nah, ini kan Nah. udah jadi tren nih, Dok, yang namanya berolahraga, ya kan? Karena kita seperti yang kita lakukan setiap hari ya di Setiap Hidup hari, Sehat, hampir benar-benar. setiap hari tuh ada tuh olahraga apa hari ini. Nah, Benar. itu tuh ya.
Katanya nih dok, fakta atau mitos bahwa kalau misalnya kita sering berolahraga itu bisa mencegah yang namanya osteoporosis. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Ayo olahraga, Tas dulu ayo, dong ayo, kita, tas dulu. Berarti bener dong ya, kita tuh harus selalu mengadakan segmen olahraga apa hari ini, ya kan? Benar. Supaya mengingatkan semua yang nonton supaya kita tetap berolahraga tiap hari. Iya, mencegah ya. juga osteoporosis dan Betul. Gimana tuh Gimana, dok? dokter? Dan olahraga seperti apa nih? Ya, apa namanya? Tadi sudah disebutkan bahwa kita sampai usia 20 atau 30 tahun itu antara 20 sampai 30 itu adalah suatu puncak masa tulang gitu ya. Nah, ketika kita ingin mencapai puncak masa tulang yang tinggi, maka dari muda, dari anak-anak itu harus tulangnya dipacu supaya atau diberi stimulus supaya bisa kuat. Nah, kegiatan apa yang bisa membuat tulang kuat? Salah satunya adalah olahraga yang istilahnya weight bearing, yang memberikan beban kepada tulang-tulang kita. Jadi justru Betul. mengangkat beban itu malah bikin kita Iya, bagus betul. gitu ya Benar, dok ya, betul, makin betul. padat tulangnya. Betul. Wah, karena kan Weight kadang-kadang kepikirannya, aduh ini ngangkat-ngangkat nanti jadi ini lagi Iya, ya kan udah termasuk belum beban, lagi. beban Iya, kehidupan. beban kehidupan Oh, udah beda ya, berat, dokter, ya? ditambah Beda ya? lagi. Itu lain. Nah itu bebannya dokter? harus sebanyak apa? Misalnya nih saya, misalnya berat badannya 50 nih dok, nih berat badannya tuh beban yang harus beban. dibawa tuh Iya. berapa persen dari 50 kilo gitu. Dan juga seberapa sering sih Benar. kita Iya, tuh betul. melakukan yang namanya weight bearing Angkat activity beban. ya, Iya, betul, atau betul. angkat beban. Ya, sebetulnya Jangan dijawab dulu Jangan dokter, dijawab dulu, sesaat dokter. lagi tetap di Hidup Sehat. Kita kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah itu tadi ya makanan-makanan yang memang bisa membuat tulang kita semakin sehat karena tinggi akan kalsium. Tapi ada Bener tambahan nggak banget. sih dok? Itu kalau misalnya dilihat, aduh ikannya sarden gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia gimana? Kacangnya almond. Iya. Itu gimana dok Itu kalau di gimana, dokter? Indonesia nih kita? ya, sebetulnya memang bahan makanan yang kalsiumnya tinggi itu kan banyak ya macam-macam ya. Memang seperti yang kita tahu ya, susu, yogurt, keju. Tapi makanan yang khas Indonesia seperti ikan teri misalnya, itu kan sangat iya, itu juga ikan tinggi teri. kalsiumnya. begitu. Karena langsung makan sama tulang-tulang. Betul, karena dimakan Sama tulang-tulangnya. tulang-tulangnya. Ikan teri itu ya, Iya, tapi betul. cara Benar, memasaknya nih Iya, jangan betul. ditambah-tambah pakai garam. Ya. Oke. Terus Nah, ikan juga ikan. Ya, betul. Ya, Iya, ikan. benar, Oh benar, iya benar, tadi. benar. Ada Kacangnya pertanyaan. kacang almond. Benar. Ya, Kacang-kacang yang boleh lain dong. dokter? Ya, sebetulnya memang kacang-kacangan pada dasarnya memiliki kadar kalsium, Kalsium. gitu ya. Oh. Cuman Ya, antara oke. satu dengan yang lain ada perbedaan Iya, sedikit-sedikit. tapi kalau gitu. misalnya dari makanan itu sebenarnya cukup nggak sih dok? Ya, kalau dari makanan saja sebetulnya masih kurang ya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan memang dietnya orang Indonesia tuh kalsiumnya tidak setinggi yang seharusnya gitu, Oh. sehingga diperlukan tambahan. Oke, itu Ya. perlu tambahan suplemen ya Betul. setiap hari. Perlu, Tapi ya, kalau berarti. kelebihan kalsium gimana dokter? Ya, sebetulnya kalau kalsiumnya berlebih itu tentu juga memiliki risiko untuk kesehatan. Dalam hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya batu ginjal, meningkatkan risiko penyakit jantung. Tapi biasanya jumlah yang berlebihan tuh jauh dibandingkan yang dibutuhkan. Sementara dari makanan kita tuh sebetulnya masih kurang kalsiumnya gitu. Kurang ya, oke. Benar. Nah, Tadi yang ada belum dijawab nih. betul nih yang namanya tadi makanan udah dibahas, sekarang olahraganya ya kan. Tadi kita udah bahas nih, katanya kalau weight training itu ternyata bisa mencegah terjadinya osteoporosis, terutama Osteoporosis. osteoporosis dini ya dok ya. Betul. Nah sebenarnya itu intensitasnya berapa lama, berat badannya gimana, Berat beratnya, bebannya. Berat bebannya, bebannya itu berapa persen dari berat badan, silakan dokter. Iya. Ya, jadi yang latihan fisik yang dianggap bisa meningkatkan kepadatan tulang adalah yang kita sebut sebagai weight bearing exercise atau latihan yang memberikan beban. Bebannya tidak harus beban dalam hal ini kita mengangkat beban, tapi gerakan-gerakan yang memberikan beban kepada tulang secara keseluruhan. Dalam hal ini jogging, Oh jogging itu kegiatan yang melompat, kegiatan yang berlari itu memberikan beban untuk tulang, mulai tulang belakang, tulang panggul. Nah, itu termasuk weight bearing exercise. Oh. Jadi tidak harus angkat beban. Dan kalau tadi ditanya durasi maupun intensitasnya, pada dasarnya dari mulai anak-anak itu, kalau anak-anak dianjurkan 30 sampai 40 menit per hari. Tapi ketika untuk dewasa usia berapa tuh dok? sampai umur 18 tahun. Sampai umur 18 Betul. tahun. 30-40 menit. Per hari. Dari sejak bayi Ya, atau dari sejak anak-anak usia 4 tahun gitu. gitu. Oke, berarti Betul. anak aku Oke. harus kita Harus olahraga aktif. Betul. ya. Iya, betul. Oke. Supaya nanti ketika dewasa muda tulangnya padat, modalnya besar gitu ya. Tadi puncak masa tulangnya tinggi gitu. Oke. Nah, ketika sudah masuk masa dewasa, yang direkomendasikan adalah 30 sampai 40 menit per hari selama minimal 3 kali per minggu. Minimal Itu 3 untuk kali. orang dewasa gitu. Jadi Kalau artinya setiap hari? betul.
Setiap hari sebetulnya Lebih jadi bagus lebih atau bagus. bisa? lebih Oh, bagus, oke. lebih Jadi bagus. minimal 3 kali seminggu Ya, ya? soalnya Betul, kita tuh minimal 3 kalau kali seminggu. nggak olahraga tuh, Gimana aduh, gitu? badannya tuh rasanya Ya, sakit-sakit gitu benar, ya. karena kita tim Teknisnya. olahraga banget ya. Heeh. Lain-lain ya. Ya, Oke, dokter. dan juga kalau misalnya dimulai dari sejak dini, pasti kan begitu udah gedenya makin ini Iya, ya, betul. Oke, gitu. benar. Nah, Oke, jadi beban apa ya, yang nggak mesti beban weight Iya, training, betul. tapi seperti kardio Iya. dan lain-lain bisa ya. Iya. Kecuali Yes. beban hidup ya, dokter. Iya, itu tidak. Oke, dokter. Fakta mitos nih yang belum masyarakat tanya-tanya nih, efek samping dari obat tertentu dalam waktu yang panjang dapat menyebabkan rangka kropos tulang maksudnya. Itu fakta atau mitos? Itu adalah betul fakta. oh fakta, obat Betul. apa aja nih dok? Obat apa aja tuh, dok? Ya, jadi memang ada banyak obat yang bisa membuat tulang menjadi kropos. Salah Ya. satu yang paling populer adalah atau yang efeknya paling jelek adalah golongan obat kortikosteroid gitu ya. Oh. Steroid itu adalah obat yang banyak digunakan untuk berbagai penyakit, tapi memang salah satu efek samping yang paling kita tidak suka adalah risiko tulangnya keropos. Kortikosteroid diminum berapa lama tuh dok sampai akhirnya bisa bikin kropos? Ya, jadi penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kortikosteroid itu diminum kurang lebih dalam waktu sekitar 3 bulan itu akan meningkatkan risiko tulang Terjadinya keropos tulang bahkan dengan dosis rendah gitu ya. 3 bulan ya? Betul. Oke. 3 bulan Jadi ya, memang jadi kita benar juga harus bijak ya berhati-hati. Betul. dengan betul. seksama, apalagi bagi orang-orang yang mengkonsumsi kortikosteroid ini. Betul, ya. betul. Iya. betul. Oke. Ya. Intinya tidak boleh mengkonsumsi obat sendiri lah, harus sesuai Ya. dengan petunjuk dokter. Betul, betul. Nah, ini pertanyaan semua wanita nih, dokter. Siap-siap wanita, ya kan? Apalagi sudah menjelang yang namanya premenopause, menopause, gitu ya. Ini fakta atau mitos nih, dokter? Wanita menopause ini rentan terkena osteoporosis. Ini fakta atau mitos? Ya, ini juga fakta. Fakta Betul. ya, tapi ini fakta yang harus kita hadapi, teman-teman. Gimana nih, dok? Ya, jadi memang tentu menopause itu tidak bisa dihindari gitu Iya. ya. Benar-benar. Nah, bagaimana caranya supaya ketika memasuki masa menopause tidak sampai jatuh ke kondisi osteoporosis? Betul. Yang pertama tadi, tabungan tulangnya, puncak masa tulangnya tinggi dulu. Yo. Ketika puncak masa tulangnya tinggi, ketika turun tentu nggak seberapa rendah lah gitu. Ya. Nah, jadi artinya dari sejak sebelum masa menopause, tentu pertama tadi aktivitas fisiknya mesti baik, asupan kalsium, asupan protein, vitamin D mesti baik. Kemudian ketika mendekati masa menopause, maka salah satu yang harus dilakukan tentu mesti dilakukan evaluasi gitu ya, evaluasi kepadatan tulang. Sehingga kalau misalnya sudah masuk kondisi kropos, ya bisa diberikan pengobatan supaya tidak sampai patah tulang gitu. Oh, gitu. gitu. Ya, dok, tapi Oke. ini sebenarnya, dok, ya, osteoporosis ini akan terjadi pada semua orang atau ada orang-orang tertentu yang tidak akan osteoporosis? Nah, itu tuh penting. Silakan, benar. dok. Ya, jadi osteoporosis sebenarnya tidak terjadi pada semua orang. Oh. Tapi kejadian osteoporosis itu tinggi gitu ya. Jadi kalau ada satu penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa di atas 50 tahun itu orang Indonesia mengalami osteoporosis itu 23%, 1 dari 4. Oh, gitu. Artinya memang ada orang-orang yang banyak orang mengalami osteoporosis, tapi ada Ya. banyak juga yang tidak. Oke. Nah, yang tidak tuh bagaimana? Ya tadi aktivitas fisiknya mungkin dari muda Betul. bagus, tulangnya Ya, padat. Yang kedua asupan kalsium, asupan protein, vitamin D-nya cukup sehingga ketika masuk menopause sekalipun tidak jatuh ke kondisi osteoporosis. Oke, jadi ini Oke, berita baiknya ya. nih ya. Ya, betul. Jadi berita Jadi- baiknya. Jadi mulai dari sekarang Harus menjaga kesehatan bang-bing-bong tulang. yuk. Benar, Gitu ya. olahraga nih. Nabung. Ya benar, olahraga, investasi lifestyle yang baik, kalsium dan Yes. sebagainya ya. Nutrisinya juga harus Oke, diperhatikan. dokter tipsnya nih. Supaya tetap sehat, tulang mencegah dari Iya, osteoporosis. apalagi Gimana nih ya, dokter? kita udah dekat dengan hari osteoporosis dunia. Pekan ya, pekan osteoporosis Pekan dunia. osteoporosis Ya. dunia. Silakan, dokter. Ya, jadi pertama lakukan aktivitas fisik secara rutin yang bersifat weight bearing tadi. Oke. Yang kedua asupan kalsium yang cukup, Iya. asupan protein yang cukup karena fondasinya tadi protein. Oh iya, protein. Kemudian vitamin D yang cukup. Itu juga bisa sekalian dengan latihan fisik tadi, keluar rumah, kena sinar oh matahari. iya, betul. Kemudian tidak mengkonsumsi obat-obatan sendiri tanpa petunjuk dokter. Hmm. Dan ketika sudah mendekati masa menopause perlu pemeriksaan untuk melihat screening lah ada Yes. osteoporosis atau tidak. Oh iya dokter, kalau sudah terjadi osteoporosis dengan bantuan kalsium setiap hari, kata dokternya sebagai Kalsium, semen protein, ya, vitamin D, protein, kalsium, ya. vitamin D, apakah bisa mencegah tulang tetap bagus kembali atau gimana? Dok? Ya, ketika sudah masuk kategori osteoporosis dari pemeriksaan, maka selain kalsium dan vitamin D diperlukan juga pengobatan. Jadi artinya ada obat yang memang harus diminum untuk menjaga supaya tulang yang sudah kropos tadi tidak makin kropos dan juga
tidak menjadi patah. Iya. Oke, Betul oke. ya, Jadi jadi bisa diobati berita baiknya ya. diobati, Betul. ya. Bisa diobati tapi kembali lagi menjadi padat apa gimana tuh dok? Ya, dengan pengobatan kepadatan tulangnya itu paling tidak stabil, tidak tambah jelek. Stabil nggak tambah Ya, jelek. bisa naik pelan-pelan. Yes. Tapi paling tidak tambah turun. Oh gitu ya. Oke. Betul. Baik ya. dokter, terima Ini kita kasih. Semangat harus berolahraga kita makin tiap hari. Semangat berolahraga, makin semangat harus dipilih ya. Makanannya tuh harus lengkap. Ya ada proteinnya juga, ada kalsiumnya juga, Betul. dan jangan lupa vitamin D-nya ya. Ayo Benar, rajin-rajin benar, keluar benar, ya. benar, benar. Apalagi sekarang lagi musim hujan tuh Benar. ya, begitu ada matahari, ayo kita keluar. Oke, langsung olahraga ya? Langsung Oke. olahraga ya. Mantap. Ya, semangat. Nah, tapi jangan Ya, lupa kalau jangan lupa olahraga ini update dulu status ya. Sebentar aku mau update dulu status ya. Lagi status nih apa? ya, update dulu ya Oke, kan. tapi yang jadi pertanyaan, Oh. apakah media sosial atau online dapat memperburuk kesehatan mental nggak ya? Iya ya, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat, aduh ini Gimana gitu ya? kok nggak ada yang nge-like ya, Nah, gitu. penasaran Dr. Aduh, Aurelin? stres ya kan. Kita bahas setelah yang satu ini, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.